Kita harus mendefinisikan ulang apa itu politik ya, Ya. sebelum kita menghakimi apakah Gen Z itu apatis atau tidak Ya, terhadap oke. Karena kan politik. gerakan aktivis sekarang itu kan kebanyakan dipelopori oleh generasi Z, generasi Iya, strawberry itu. betul. Mereka yang dilekatkan dalam diri mereka generasi yang lembek, suka rebahan dan lain sebagainya. Nah, kalau Abang melihat kondisi gerakan saat ini seperti apa, Bang? Ya, jadi kalau kita mau melihat potret gerakan hari ini ya, itu tentu kalau kita membaca dalam lintasan sejarah, terutama yang baru saja terjadi di Indonesia, 3 gelombang demonstrasi besar kemarin, kemudian yang terbaru juga hari ini terjadi di Nepal, itu dipelopori oleh Gen Z ya. Rata-rata mereka adalah generasi kelahiran 97 sampai 2000-an. Nah, kecenderungan gerakan anak muda hari ini untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik, dalam memberikan protes terhadap kebijakan-kebijakan negara, tentu didasari oleh banyak faktor. Kalau dulu kan mahasiswa terutama di era 98 itu sebagian besar dari mereka merasakan betul bagaimana kebijakan-kebijakan negara itu bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Nah, hari ini meskipun generasi Z ini tidak secara langsung bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan politik, tidak secara langsung bersentuhan dengan para politisi atau elit atau negara, tetapi kita harus memahami bahwa mereka adalah generasi yang memiliki kemudahan akses yang lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dulu waktu generasi milenial dan sebelumnya belum begitu kencang, belum begitu besar pengaruh internet. Belum begitu banyak platform-platform media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik untuk mengirim pesan maupun untuk mencari pesan, data, dan informasi. Itulah karena Gen Z hari ini lebih banyak waktunya dihabiskan di sosial media, mereka memiliki wawasan yang cukup luas. Mereka mendapatkan data dan informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan dan dinamika tidak hanya politik tapi ekonomi dan sosial, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan negara. Dan terakhir, Gen Z ini meskipun akses terhadap teknologi dan informasinya itu luas, kemudian mereka juga memiliki wawasan yang luas, wawasannya sebagai catatan itu tidak kemudian spesifik dan mendalam. Residunya adalah mereka mudah dalam 2 tanda petik terprovokasi. Artinya memang harus ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi terkait dengan Gen Z dan akses mereka terhadap teknologi dan informasi. Bahwa Gen Z ini kan kalau beberapa riset mengatakan bahwa mereka cenderung ke politik ini apatis. Jadi bahkan di pemilu kemarin mayoritas ini kan generasi Z semua pemilihnya paling besar ya Bang ya justru ya. Generasi milenial juga itu. Nah, kalau generasi Z ini kan melihat politik mereka itu cenderung apatis Bang sebenarnya. Jadi nggak mau tahu terkait dengan politik siapa yang jadi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pejabat pemerintahan yang bahkan kalau dalam konteks Indonesia kemarin itu Bang, salah ngomong ataupun kepleset itu. Nah, amarah mereka ternyata begitu peduli terhadap kondisi bangsa. Jadi kita harus mendefinisikan ulang apa itu politik ya, sebelum kita menghakimi apakah Gen Z itu apatis atau tidak terhadap politik. Nah, artinya kalau politik itu dimaknai sebatas sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kontestasi, politik itu dimaknai hanya sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik, ya
mereka akan cenderung terlihat apatis. Tetapi kalau politik itu dimaknai sebagai relasi kuasa, politik dimaknai sebagai segala sesuatu yang mendasari sebab dan akibat dari seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum di negeri ini, artinya mereka juga sebenarnya setiap hari selalu memiliki perhatian terhadap politik. Kalau politik didefinisikan sebagai bahwa tidak ada satupun aspek kehidupan kita sehari-hari itu yang tidak politis. Semuanya politis. Nah, mereka setiap hari terlibat dan berpartisipasi. Ketika Gen Z berusaha untuk memberikan protes terhadap kebijakan negara, terhadap perilaku elit dan pejabat, yang baru-baru ini kan anggota DPR ya, anggota DPR. Diprotes, nggak pernah mendengarkan, kemudian ketika mereka berkonsolidasi di dunia digital, kita tahu efeknya di sejumlah daerah terjadi gelombang demo besar-besaran yang sebagian mengatakan itu anarkis. Meskipun kita juga sekali lagi perlu mendefinisikan ulang. Anarkis itu seperti apa? Anarkis itu apa? Kemudian anarko itu apa? Kasihan anarkonya kan? Mereka tidak kemudian serta-merta merusak dan sebagainya. Merusak ya gitu kan? Demonya merusak, jangan kemudian demonya anarkis. Artinya apa? Sebenarnya mereka tetap sekali lagi ya dalam definisi yang lebih luas, dalam makna dasarnya mereka tidak apatis, hanya mereka memiliki cara dan pendekatannya sendiri dalam berpartisipasi di dalam politik. Jadi menurut mereka itu seperti apa itu? Kalau memang benar, sepakat saya Bang bahwa kalau mendefinisikan politik itu hanya jangan sampai kita melihatnya persoalan kontestasi saja. Betul. Tapi bagaimana ya generasi muda ini dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana melihat pemerintahan dan lain sebagainya, ini kan bagian dari bentuk mereka berpolitik juga itu. Nah tadi menarik Bang yang disinggung bahwa di beberapa daerah itu kan hampir semua kantor DPRD itu dibakar, bahkan korban jiwa itu jatuh. Betul. Gitu. Nah apakah kalau dari pandangan Abang itu bagian dari gerakan atau memang itu ada unsur-unsur lain yang membuat hal itu terjadi, Bang? Apa yang terjadi di Indonesia kemarin, 3 gelombang besar demonstrasi, sampai ada 10 orang meninggal, termasuk saudara kita Afan Kurniawan yang dilindas oleh aparat pada waktu itu menggunakan mobil rantis. Itu hampir sama dengan apa yang terjadi hari ini di Nepal. Ketika kritik protes warga negara yang diwakili oleh anak muda, dalam hal ini adalah Gen Z, itu tidak didengarkan. Sementara situasi dan kondisi negara memang sedang tidak baik-baik saja. Di sisi yang lainnya, para pengurus negara, kita harus mulai membiasakan menyebut pemerintah itu bukan dengan pemerintah, tapi pengurus negara. Pengurus negara. Bukan pejabat partai, Bang. Bukan pejabat partai, bukan, karena secara definitif ketika kita berikan tanggung jawab dan amanah sebagai menteri lah, sebagai kepala lembaga lah, itu mereka pada dasarnya adalah pengurus negara. Karena negara itu pada prinsipnya dia adalah organisasi politik yang kita sepakati, kita bentuk bersama-sama, kemudian kita pilihlah orang-orang untuk mengurus organisasi politik itu. Artinya negara sama rakyat sebenarnya bukan bagian yang terpisah, bukan entitas yang berbeda. Salah berarti ketika negara itu bertindak represif terhadap rakyatnya. Kembali ke yang tadi ya, ketika protes itu kemudian berada pada titik kulminasinya, ketika protes itu atau demonstrasi besar itu kemudian sampai pada puncak kemarahannya, maka sangat sedikit yang bisa dikendalikan, sangat sedikit yang masih bisa dikontrol.
negara sekalipun melalui institusi keamanannya, institusi penegak hukumnya, baik TNI maupun Polri, itu juga cukup kewalahan ketika berhadapan dengan demonstrasi yang besar, dan itu terjadi tidak hanya di satu titik, secara bersamaan terjadi di titik-titik yang lainnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah kehadiran penumpang gelap itu juga sangat mungkin terjadi. Saya kira para demonstran ini, niat utama mereka untuk turun ke jalan adalah murni ya. Saya masih sangat meyakini bahwa gerakan-gerakan yang terjadi kemarin, demonstrasi besar kemarin, itu sifatnya organik. Ya. Meskipun dalam perjalanannya tentu secara politik ada pihak-pihak atau kelompok atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mendapatkan insentif, mendapatkan kredit dari peristiwa-peristiwa itu, dari kondisi-kondisi seperti itu, sehingga apa? Sehingga yang dikambing hitamkan atau yang disalahkan itu adalah apakah itu mahasiswa, apakah itu Gen Z, masyarakat, dan sebagainya. Dan penangkapan, kemudian tindakan represi aparat, pernyataan-pernyataan mereka di media massa, di sosial media, itu berusaha untuk melegitimasi bahwa negara dalam keadaan terdesak, kemudian berhak untuk melakukan tindakan-tindakan represif tadi itu ya. Bang ya. Nah, artinya saya sangat yakin ya sekali lagi bahwa ya kita lihatlah selama kita melakukan demonstrasi, pengalaman kita sebagai aktivis, paling bakar ban lah. Iya, paling bakar ban di perempatan, di lampu merah, dorong-dorongan dengan polisi. Lebih sering kita yang kena pukul, kita yang kena gebuk. Berapa kali dulu saya waktu masih mahasiswa dipukulin sama polisi. Tapi itu adalah satu proses, satu keniscayaan bagi seorang aktivis. Tapi apakah kemudian ketika dihadapkan dengan represivitas aparat mereka akan membakar? Saya kira tidak. Artinya memang ada kelompok-kelompok atau kepentingan tertentu yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi dan kondisi seperti itu melalui cara-cara yang tidak benar. Saya kira itu. Karena memang kan apa yang terjadi di Indonesia itu di demo Agustus kemarin ini kan ternyata polanya juga diikuti oleh Nepal, oleh Prancis ya kan, yang menjarah dan lain sebagainya, walaupun hal itu tidak bisa dibenarkan juga gitu ya Bang ya. Bahwa ada isu kan terkait dengan gerakan itu, bahwa apa yang menjadi gerakan kemarin itu diisukan itu bagian dari skema akan terjadi darurat militer. Ya. Sekarang begini, masyarakat umum atau mahasiswa ketika berkendara di jalan, surat-suratnya tidak lengkap, ketemu polisi di depan, itu aja udah gemetar. Ya kan? Berdoanya mulai dari kitab A sampai kitab Z itu dibaca semuanya. Untuk tidak ditilang itu. Apalagi mereka melakukan penjarahan di rumah pejabat atau dimanapun pada situasi yang terbuka, pada era yang semua mata tertuju, sosial media, kamera, dan sebagainya. Artinya mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan itu. Untuk melakukan, karena pasti menyadari itu kejahatan. Mereka pasti tahu bahwa itu salah kan. Itu kan peran domir juga sebenarnya. Hanif kecenderungan kepada kebenaran. Bahwa kita pasti akan merasa bersalah, merasa takut melakukan sesuatu yang kita yakini itu tidak benar kan. Nah, 98 pun juga kalau kita jeli membaca polanya, ada isu yang sengaja disebar, ada narasi yang sengaja disebarluaskan pada waktu itu. Dan itu dibawa oleh kelompok-kelompok yang memang memiliki target untuk menciptakan situasi yang lebih panas. Nah,
kemarin yang dijarah rumah Ahmad Saroni, Ahmad Saroni, kemudian Uya Kuya, Uya Kuya, kemudian Eko Sri Patrio, Mulyani, Nafa Urbach meskipun salah ya, ya itu sebelah rumah rumah. mantan suaminya. Kemudian rumahnya Menteri Keuangan Nah, Sri Mulyani. Ada nggak aparat di situ? Ada kan? Ada apa di situ. aparat Kemudian sipil. informasi terkait dengan penjaraan itu apakah tersebar di sosial media? Iya, Iya, tersebar. saya coba cek di postingan beberapa akun emosional dalam dua tanda petik, komentar-komentarnya itu memberikan alamat-alamat tokoh-tokoh tertentu. Artinya masyarakat atau aparat harusnya peka kan. Kita Iya, punya harusnya seperti itu. intelijen, kita punya jaringan informasi yang update setiap saat, kita punya orang-orang yang ditempatkan di setiap wilayah untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan gejolak yang ada di bawah. Bagaimana mungkin kemudian itu tidak diantisipasi? Ketika ada penjaraan, bagaimana mungkin masyarakat, aparat atau institusi penegak hukum itu tidak hadir cepat? Informasi tentang kebakaran saja, damkar sangat cepat datang. Apalagi informasi seperti itu kok sampai tidak tertangani secara maksimal. Artinya ada something wrong, ada sesuatu yang tidak benar. Menimbulkan tanda tanya besar ya, di situ ya. Saya tuh kemarin sempat membuat catatan ringkas. Jadi kalau kita komputer itu kan ya, komputer kita ada loading ya. Hijau kemudian full 100%. Seperti itu. Nah, di sini 0%-nya ini cipta kondisi. Cipta kondisi. Baru nyampe sekitar 90% lah hijaunya ini. Kalau 100% ini darurat militer. Darurat militer. Kalau sudah darurat militer, ya kita bisa lihat bagaimana situasi dan kondisinya, bagaimana kemencekaman yang dirasakan. Orang tidak negara dalam posisi darurat militer, ketika kita berdiskusi kayak gini, nanti malam ada mobil Kijang datang satu atau dua, itu karena diberlakukan juga jam malam, kita tidak tahu. Masyarakat yang tetangga-tetangga kita sebelah juga akan diam saja. Mereka tahu mungkin hanya akan ngintip dari jendela kamar mereka ketika darurat militer itu benar-benar dijalankan. Disitulah kemudian yang kita khawatirkan bersama-sama. Tapi kita patut untuk bersyukur bahwa itu tidak terjadi. Terlepas apakah memang benar ada skenario untuk menciptakan darurat militer itu. Tetapi kalau dilihat dari banyak variabel yang ada kemarin, sepertinya sih iya. Ada kecenderungan ke sana. Sangat kuat sebenarnya. Apalagi bocor kan surat dari salah satu menteri kan, saya sebut saja dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin untuk memberlakukan darurat militer. Meskipun itu dibantah ya. Ya, walaupun itu dibantah, diklarifikasi pas itu. Artinya kan memang kita sedang hidup di era post-truth. Kita tidak tahu mana yang benar-benar benar, mana yang salah kan. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tapi itu menjadi pelajaran kita bersama-sama. Saya kira mahasiswa atau masyarakat mereka tidak akan se-ekstrim itu memunculkan keberanian diri untuk melakukan penjarahan. Butuh waktu untuk mengorganisir diri juga itu pastinya, dengan cepat melakukan penjarahan. Itu saya kira. Ya,